Hai teman-teman, Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Kita lanjut belajar tentang arsitektur sistem informasi. Kita sedang membahas bab 2, State of the Art, yang menjelaskan perkembangan terkini di bidang arsitektur sistem informasi, yaitu subbab 22, Architecture Methods and Frameworks, atau metode dan kerangka arsitektur, yang membahas berbagai pendekatan dalam desain arsitektur. Sekarang kita masuk ke subbab 25, Other Frameworks atau kerangka lainnya yang mengulas beberapa kerangka kerja arsitektur terkenal seperti DODF, RMODP, Geram, dan Nolan Norton Framework. Di DODAF, SIMPAR ISR. Bayangkan ini seperti sistem koordinasi besar untuk mengatur operasi. Dibuat awalnya buat militer AS, tapi bisa juga diterapkan ke berbagai jenis sistem. DODF ini punya 3 view utama. 1. Operational view. Kalau di kampus, ini kayak sistem BM dan UKM yang punya tugas masing-masing. BM bikin acara, olahraga, latihan futsal, semuanya punya peran yang saling mendukung. 2. System view. Nah, ini kayak perangkat-perangkat yang mendukung kegiatan tadi. Misalnya, grup WhatsApp BM atau aplikasi buat koordinasi. 3. Technical view. Ini lebih ke standar teknisnya, misal pakai Google Form buat pendaftaran, atau jadwalnya harus pakai Excel. Kalau dipakai di Gorontalo, DODEV ini bisa diibaratkan kayak koordinasi untuk Festival Karawo. Mulai dari konsep acara atau operational view, alat yang dipakai atau system view, sampai format teknisnya seperti desain poster, rundown, atau technical view. RMODP atau Reference Model for Open Distributed Processing. Framework ini cocok untuk sistem besar yang harus fleksibel, seperti layanan berbasis cloud. Ada 5 sudut pandang atau viewpoint. 1. Enterprise Viewpoint. Kalau di Gorontalo, ini kayak peran Pemda yang bikin aturan soal wisata Pantai Botutonuo. 2. Information Viewpoint. Ini data-data penting yang disimpan, misalnya jumlah pengunjung atau jadwal kapal penyeberangan. 3. Computation Viewpoint. Ini logika di balik sistem, misalnya algoritma yang memastikan aplikasi wisata mencarikan rute tercepat. 4. Engineering Viewpoint. Bagian teknis seperti server dan jaringan internet buat aplikasi. 5. Technology Viewpoint. Tools spesifik yang dipakai, misalnya framework Flutter buat bikin aplikasinya. Ini semua kayak membangun sistem informasi pariwisata untuk Gorontalo yang bisa diakses siapa saja, kapan saja. GERAM atau Generic Enterprise Reference Architecture and Methodology lebih ke konsep generik untuk membantu organisasi berkembang. Misalnya, Human Oriented Concepts. Mahasiswa adalah aset utama kampus. Sistem akademik harus mendukung, seperti KRS online yang simple. Proses Oriented Concepts, tahapan pendaftaran KKN atau wisuda. Technology Oriented Concepts, teknologi seperti Siakat yang memastikan semuanya berjalan lancar. Di Gorontalo, GERAM ini bisa dipakai buat bikin strategi digitalisasi pasar tradisional seperti di pasar sentral. Mulai dari alur transaksi, peran pedagang, hingga platform teknologi untuk pembayaran cashless. Framework ini membahas visi arsitektur dari 5 perspektif. 1. Content and Goals. Mau bikin apa dan apa tujuan sistem ini? Misalnya, platform e-learning buat mahasiswa UNG. 2. Development Process. Tahapan dari ide, desain, sampai implementasi. 3. Proses Operation. Kenapa harus berubah? Mungkin karena sistem manual bikin mahasiswa capek antre KRS. 4. Competencies. Siapa yang harus paham sistem ini? Tim IT kampus harus bisa ngehandle. 5. Cost Benefits. Apa untungnya? Mahasiswa lebih efisien, kampus juga jadi modern. Kalau diterapkan di Gorontalo, ini kayak perencanaan aplikasi jadwal transportasi bentor. Semua aspek harus diperhatikan biar pas. Itulah rangkuman dari kerangka kerja arsitektur lainnya. Jadi, intinya, framework ini adalah alat bantu untuk merancang sistem yang kompleks biar lebih terorganisir. Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana konsep ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa Gorontalo.